Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurliza, NIM 20111400040, kelas Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan pada mata kuliah kewirausahaan. Pada video yang pertama, yaitu membahas tentang pengantar manajemen operasional. Pengantar manajemen operasional mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi keuangan. Yang ketiga, fungsi produksi. Dan keempat, fungsi pemasaran. Alasan mengapa kita mempelajari manajemen operasional adalah salah satu dari fungsi organisasi perusahaan untuk mengetahui bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Bagian termahal sebagai fungsi operasi atau karir ingin memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Manajemen operasional memiliki beberapa penamaan, yaitu pertama, manajemen pabrik, yang kedua, manajemen produksi, yang ketiga, manajemen operasional. Penamaan manajemen operasional mengalami perubahan sejak pertama kali diperkenalkan tahun 1985, bersamaan dengan lahirnya revolusi industri di Inggris dan dipicu oleh pemikiran Adam Smith. Manajemen operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa yang berhubungan dengan proses pengelolaan masukan menjadi keluaran dengan niat tambah yang lebih besar. Empat unsur utama manajemen operasional. Yang pertama, proses manajemen. Kedua, kegiatan pengelolaan input menjadi output. Ketiga, memberikan nilai tambah. Keempat, sebuah sistem. Tujuan mempelajari manajemen operasional adalah 1. Meningkatkan efisien. 2. Meningkatkan efektivitas. 3. Mengurangi biaya. 4. Meningkatkan kualitas. 5. Mengurangi waktu proses produksi. Ruang lingkup manajemen operasional. 1. Aspek perencanaan sistem produksi. 2. Aspek sistem pengendalian produksi. 3. Aspek sistem informasi produksi. 4. Aspek lingkungan. Terdapat jenis keputusan dalam manajemen operasional. Yang pertama, keputusan proses. Yang kedua, kapasitas. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kelima, kualitas. Itu adalah penjelasan pada video yang pertama. Pada video yang kedua, yaitu menjelaskan kesalahan yang membuat uang semakin menipis. Kesalahan yang sering dilakukan pada video ini ada 5. Yang pertama, melibatkan perasaan. Yang kedua, tidak merencanakan. Yang ketiga, tidak memisahkan uang. Yang keempat, tidak mencatat pengeluaran. Yang kelima, tidak melakukan evaluasi. Pada video ketiga, yaitu menjelaskan cara pengelolaan keuangan usaha supaya bisnis bisa maju. Ada 5 cara mengelola keuangan usaha supaya bisnis bisa maju. Yang pertama, mulai pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Yang kedua, punya anggaran forecasting. Yang ketiga, punya laporan keuangan. Yang keempat, review laporan keuangan. Yang kelima, tertib dengan perpajakan. Itu adalah materi yang diberikan pada mata kuliah kewirausahaan. Menurut saya, ketiga video yang diberikan itu sangat membantu dan jelas. Dalam video yang pertama mengenai pengantar manajemen operasi, itu penjelasannya sudah sangat detail. Dan untuk video yang kedua dan ketiga menjelaskan di mana letak kesalahan sehingga uang sering menipis, dan video ketiga menjelaskan cara pengelolaan keuangan, tips-tips bagaimana mengelola keuangan usaha supaya bisnis bisa maju. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.